Selamat malam semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas kami pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan diri. Eh, Perkenalkan, saya Adrian Nugroho dengan NIM 25150910161 dan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gede Irfanda Kusuma dengan NIM 25150091020. Perkenalkan, nama saya Ketut Agus Sugiantara dengan NIM 25150911052. Baik, kita langsung saja. Untuk yang pertama itu adalah hasil analisa kami pada aplikasi Wireshark. Di sini yang pertama ada analisis DNS di mana DNS query itu klien dengan IP kami yaitu 101711686 mengirimkan permintaan A record untuk mencari alamat IP domain pustaka.ut.ac.id. Di sini kita juga bisa lihat DNS response server di mana DNS memberikan jawaban bahwa domain tersebut berada pada alamat IP 103.23.100.187. Dengan yang ketiga, yaitu ada inisiasi koneksi di mana alamat IP yang diperoleh menjadi basis bagi klien untuk melanjutkan komunikasi HTTPS atau TLS ke server tujuan. Yang kedua, kami ada analisis TCP di mana ada SYN, jadi pada klien yaitu 10.171.16876 mengirim flag SYN ke port 443 untuk menginisiasi koneksi dan sinkronisasi nomor urut atau sequence number. Yang kedua, SYN dan ACK. Server 103.23.100.187 merespon dengan flag SYN ACK menandakan persetujuan koneksi dan konfirmasi penerimaan paket pertama. Dan yang ketiga ada ACK, di mana klien mengirim konfirmasi akhir, yaitu flag ACK, di mana status koneksi menjadi established, yaitu setiap mentransmisikan data TLS atau HTTPS. Yang ketiga ada analisis TLS. Yang pertama klien Hello, di mana klien mengirimkan daftar versi TLS dan algoritma enkripsi atau cipherswitch yang didukung ke server. Yang kedua ada server Hello, di mana server memilih algoritma enkripsi terbaik dan mengirimkan sertifikat digital sebagai bukti identitas. Yang ketiga ada change cipherspec, di mana terjadi pertukaran kunci enkripsi. Setelah tahap ini, seluruh komunikasi data bersifat rahasia dan terenkripsi secara total. Yang keempat ada analisa HTTP, di mana yang pertama ada HTTP GET request, di mana klien meminta data halaman utama secara langsung ke server. Yang kedua, transparansi data. Informasi seperti request method atau GET dan user agent atau browser atau OS terlihat jelas tanpa enkripsi alias plain text. Yang ketiga ada HTTP response, di mana server memberikan balasan 200 OK dan mengirimkan data situs web kembali ke klien. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi data end-to-end atau eh, di sini menjelaskan yaitu komunikasi enkapsulasi dan dekapsulasi. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi data end-to-end. Ya, jadi komunikasi data end-to-end adalah proses pengiriman data dari perangkat pengirim ke perangkat penerima melalui jaringan hingga data tersebut diterima dengan benar. Kemudian dalam proses ini, sistem memastikan data dapat sampai ke tujuan secara utuh dan sesuai urutan, meskipun harus melewati beberapa perangkat jaringan. Mekanisme ini biasanya diatur oleh lapisan transport yang menggunakan protokol seperti Transmission Control Protocol atau TCP untuk untuk pengiriman yang andal atau user datagram protokol atau UDP. Untuk pengiriman yang lebih cepat namun tanpa jaminan keandalan. Jadi TCP itu pengiriman data yang dilakukan secara satu persatu, tetapi sudah dipastikan itu akan sampai di tujuan dengan aman. Tetapi untuk UDP ini, dia mengirimkan data secara sekaligus, tetapi tidak tidak menjamin bahwa data itu sampai tujuan eh, secara aman dan terurut. Selanjutnya, nah.
Yang pertama yaitu mekanisme enkapsulasi atau proses pengiriman top ke down. Jadi pengiriman mekanisme enkapsulasi ini yaitu mekanisme pengiriman dari eh, layer ketujuh atau application layer sampai ke layer satu yaitu physical layer. Jadi yang pertama yaitu application layer. Nah, di application layer ini Jadi di application layer ini data dimulai dari interaksi pengguna pada browser. Eh, Bisa seperti dalam bentuk web, aplikasi ataupun lainnya. Kemudian eh, pada tahap ini permintaan HTTP atau HTTPS dibuat. Jika menggunakan HTTPS, maka akan melakukan enkripsi TLS. Tapi jika menggunakan HTTP, maka data akan berbentuk telanjang dikirim kepada penerima. Selanjutnya, yang kedua yaitu transport layer. Nah, transport layer ini data dari lapisan di aplikasi dipecah menjadi segmen-segmen kecil. Kemudian protokol TCP menambahkan header yang berisi source port yaitu bisa dilihat di sini source portnya yaitu 49241 dan destination portnya yaitu 80 karena di sini saya menggunakan HTTP. Port ini berfungsi untuk memastikan data sampai ke aplikasi yang tepat pada server. Selanjutnya, nah yang ketiga yaitu internet layer. Pada segmen ini, layer 4 dibungkus menjadi paket. Kemudian, header IP-nya ditambahkan berisi alamat logika yaitu source IP. Bisa dilihat di sini untuk source IP-nya yaitu 192, 168, 1.3. Dan untuk destination IP-nya sendiri yaitu 44.228.249.3. Alamat ini digunakan untuk rute perjalanan data di jaringan internet dan juga agar data tidak salah sampai pada tujuan. Selanjutnya, yang keempat yaitu mekanisme enkapsulasi. Maksudnya yang keempat network access. Di network access ini, paket IP dibungkus menjadi frame, kemudian header internet ditambahkan yang berisi alamat fisik yaitu source MAC address. Nah, untuk source MAC address-nya sendiri yaitu bisa dilihat, kemudian untuk destination MAC address-nya juga bisa dilihat di sini. Kemudian di lapisan ini memastikan pengirim data antar perangkat dalam jaringan lokal yang sama. Frame terakhir diubah menjadi deretan bit atau sinyal listrik atau cahaya untuk mentransmisikan melalui media kabel atau nirkabel. Jadi data ditransfer menggunakan kabel atau nirkabel. Selanjutnya, nah di sini yang kedua yaitu mekanisme dekapsulasi. Mekanisme dekapsulasi ini hampir sama dengan enkapsulasi, tapi dimulai dari eh, layer pertama sampai layer ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Dan yang pertama yaitu network access. Di network access ini Wireshark Wireshark menangkap sinyal fisik dan konversinya kembali menjadi frame. Jadi setelah data dikirim pada enkapsulasi layer ke satu, yaitu di dekapsulasi ini data ditangkap masih dalam bentuk paket gitu. Kemudian eh, header Ethernet diperiksa jika alamat MAC-nya cocok, maka data bisa dibuka. Selanjutnya, layer selanjutnya yaitu internet layer. Nah, di sini data akan diperiksa apakah IP-nya itu sudah benar sesuai tujuan atau tidak. Di sini kita bisa melihat yaitu untuk source IP-nya yaitu 44.228.249.3 dan untuk destination-nya yaitu 192.
192.168.1.3. Jadi untuk alamat IP-nya itu sudah benar. Selanjutnya di transport layer. Nah, di sini sistem memeriksa apakah header TCP untuk melihat nomor portnya, apakah nomor portnya itu sudah benar atau tidak. Di sini kita bisa melihat untuk source portnya itu 80 karena kita menggunakan HTTP dan untuk destination portnya sendiri yaitu 49241. Sudah sama seperti yang tadi. Setelah memastikan data telah lengkap dan berurutan melalui secure number, header TCP dilepas untuk menyisakan data asli aplikasi. Selanjutnya, nah, yang terakhir yaitu application layer. Data akhir diterima oleh aplikasi tujuan. Pada pengamatan HTTP, data langsung terbaca sebagai teks biasa. Namun, pada HTTPS, lapisan terakhir ini adalah lapisan TLS, di mana data harus didekripsi terlebih dahulu sebelum dapat dibaca oleh aplikasi. Jadi karena di sini saya menggunakan HTTP, jadi datanya itu sudah langsung bisa dilihat. Seperti contoh pada line based text data, di situ sudah tertera eh, dalam bentuk HTML-nya. Kalau menggunakan HTTPS itu perlu dienkripsi, didekripsi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama, pengertian dari OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection adalah model referensi dalam jaringan komputer yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi data terjadi dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk menstandarkan cara sistem yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Jadi fungsi OSI layer ini yaitu untuk membuat eh, dua atau lebih perangkat bisa saling berkomunikasi. Kemudian OSI membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan atau 7 layer. Jadi layer pertama yaitu physical layer, kemudian layer kedua ada data link, kemudian layer ketiga ada network, layer keempat ada transport, kemudian layer kelima ada session, dan eh layer keenam ada presentation, dan terakhir yaitu application layer. Setiap lapisan memiliki fungsi tertentu, mulai dari pengiriman sinyal fisik hingga penyediaan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna. Dengan adanya pembagian lapisan ini, proses perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah pada jaringan komputer menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola. Selanjutnya yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Jadi model ini adalah model arsitektur jaringan yang digunakan sebagai dasar komunikasi pada internet. Model ini dikembangkan oleh Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA dan berfungsi untuk mengatur bagaimana data dikirim, dirutekan, dan diterima antar perangkat dalam jaringan. TCP/IP ini terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu Network Interface, Internet Layer, Transport Layer, dan Application Layer. Nanti akan saya jelaskan kenapa TCP/IP ini hanya memiliki 5 layer saja. Kemudian protokol TCP bertugas memastikan pengirim data berjalan dengan andal dan terurut. Sedangkan IP bertugas mengatur pengalamatan dan pengiriman paket data antar jaringan. Model TCP/IP ini lebih praktis dan digunakan secara luas dalam implementasi jaringan komputer modern, terutama pada internet. Selanjutnya, nah ini dia pemetaan untuk model OSI dan TCP/IP. Kedua model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Model OSI layer sendiri yaitu memiliki 7 layer, yang dari layer 7 yaitu application, presentation, session, transport layer, network layer, data link, dan physical layer. Kemudian TCP/IP sendiri memiliki 4 layer. Maaf, mungkin tadi ada salah, yaitu memiliki 4 layer untuk TCP/IP.
Jadi layernya itu adalah application layer, transport layer, internet layer, dan network layer. Eh, jadi TCP/IP ini yaitu implementasi dari OSI layer sendiri. Untuk application, presentation, dan session itu digabung menjadi satu, yaitu application layer pada TCP/IP karena memiliki fungsi yang sama. Kemudian transport masih tetap menjadi transport layer, network menjadi tetap tetap menjadi network layer. Kemudian data link dan physical ini digabung jadi network access karena fungsinya itu masih sama, jadi digabung. Selanjutnya, kemudian di sini juga ada eh, contoh protokol, fungsi dan implementasinya dari OSI layer dan TCP/IP layer. Untuk application layer sendiri yaitu untuk menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna. Dan untuk contoh protokolnya yaitu ada HTTP, FTP, SMP, SMTP, dan DNS. Kemudian untuk presentation dan session itu karena hampir sama, jadi eh, digabung pada application layer. Dan untuk contoh protokolnya sendiri yaitu untuk presentation ada TLS dan session ada NetBIOS atau RPC. Kemudian untuk transport sendiri yaitu contoh protokolnya ada TCP dan UDP. Kemudian network sendiri protokolnya ada IP dan ICMP. Kemudian untuk data link ada Ethernet dan Wi-Fi dan physical ada kabel UTP dan fiber optik. Baik, sekian pemetaan model OSI dan TCP/IP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan HTTP dan HTTPS. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara web server dan web browser di internet. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menampilkan halaman web seperti teks, gambar, dan video. HTTP bekerja dengan cara mengirim permintaan request dari browser ke server, kemudian server mengirimkan respon berupa data halaman web yang diminta. HTTP tidak memiliki sistem keamanan khusus sehingga data yang dikirim dapat lebih mudah diakses oleh pihak lain. Selanjutnya, pengertian HTTPS. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara web server dan web browser di internet. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menampilkan halaman web bekerja. Nah, jadi HTTPS ini bedanya dengan HTTP adalah lebih aman karena data yang ada di HTTPS itu dienkripsi. Selanjutnya, di sini adalah perbedaan HTTP dengan HTTPS. Dari segi keamanan, HTTP itu tidak terenkripsi, sedangkan HTTPS itu terenkripsi karena menggunakan Transport Layer Security atau TLS dan SSL. Dan port juga berbeda, HTTP itu portnya 80 dan HTTPS itu 443. Payload, HTTP itu bisa dibaca secara langsung, HTTPS itu tidak bisa dibaca karena sudah terenkripsi. Handshake, HTTP TCP Thereway Handshake, sedangkan HTTPS menggunakan TCP Thereway and TLS Handshake Key Exchange. Nah, untuk keamanan data, HTTP itu keamanannya rendah, kalau HTTPS itu tinggi, artinya sulit untuk membobol data di HTTPS. Integritas data di HTTP tidak ada jaminan integritas, sedangkan di HTTPS data dilindungi dari perubahan. Autentikasi server di HTTP tidak ada verifikasi server dan di HTTPS menggunakan sertifikat digital. Nah, untuk kerahasiaan data itu HTTP tidak terjaga karena tidak terenkripsi, sedangkan HTTPS itu terjaga karena terenkripsi.
Risiko penyadapan itu lebih tinggi di HTTP dan rendah di HTTPS. Penggunaan umum biasanya HTTP itu digunakan di website lama atau untuk melakukan testing, sedangkan HTTPS digunakan di website modern dan transaksi online. Selanjutnya, nah kesimpulan. Kesimpulan dari analisis kelompok kami yang pertama, proses komunikasi data pada jaringan diawali dengan resolusi domain menggunakan DNS untuk mendapatkan alamat eh, IP dari server tujuan. Yang kedua, setelah alamat IP diperoleh, koneksi antara klien dan server dibentuk menggunakan TCP Deploy Handshake, SYN, SYN-ACK, ACK. Yang ketiga, data yang dikirimkan melalui jaringan melewati beberapa lapisan sesuai dengan model OSI dan TCP/IP melalui proses enkapsulasi saat pengiriman dan dekapsulasi saat penerimaan. Yang keempat, pada protokol HTTP menggunakan port 80, data yang dikirimkan tidak dienkripsi sehingga isi paket atau payload dapat dibaca secara langsung pada hasil capture result. Yang kelima, pada protokol HTTPS menggunakan port 443, komunikasi menggunakan TLS, sehingga data tidak bisa dilihat karena isi paket itu sudah dienkripsi. Keenam, HTTPS juga memiliki proses TLS handshake yang berfungsi untuk melakukan negosiasi metode enkripsi dan pertukaran kunci keamanan sebelum data dikirimkan. Nah, jika kunci itu berbeda, maka data tidak akan dikirim. Ketujuh, berdasarkan hasil analisa HTTPS memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding HTTP karena mampu menjaga kerahasiaan dan integritas data selama proses komunikasi di jaringan. Baik, sekian Baik, presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.